masa sekarang ini ada pandemik COVID-19 itu tetap. Kok sekarang sudah tidak ada PTSL? Apakah masih ada sisa-sisa? Terus bagaimana kira-kira? Ada omongan, loh kok kami nggak ikut? Nah, itu. Makanya kami Pak sekarang expose melalui podcast ini kan bisa. Ya, saya pikir pada kesempatan ini perlu nih kita himbau ya, itu kan, bahwa Assalamualaikum bro and sis. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi di Jaya Podcast @Jaya Cafe. Narasumber kita kali ini yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu Bapak Dr. Andes Hizkia Simarmata, MSI. Selamat sore Pak Hizkia Simarmata, Bang apa nih di Betawi nih, Bang His. Itu Bang His, Bang Hizkia. Ini selamat sore, selamat datang Bang. Selamat sore Bang Jaya. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan Bang Hizkia sebagai Kepala Kantor Jakarta Pertanahan Jakarta Utara. Kita nanti akan bincang-bincang ringan dan santai, tentu mengenai isu pertanahan terkait layanan pertanahan di era pandemi COVID-19. Nah, sehingga masyarakat paham, ya toh, teredukasi, sosialisasi. Oh, di era seperti ini masih ada layanannya. Nah, namun demikian, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu selayang pandang Kantor Pertanahan Jakarta Utara yang Bapak pimpin. Jakarta Utara terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan dengan luas daratan 139,560 km persegi. Dengan jumlah penduduk 1.764.614 jiwa. Jakarta Utara merupakan satu-satunya kota metropolitan di DKI Jakarta yang memiliki potensi perdagangan, industri, dan pariwisata yang lengkap. Hal tersebut dimungkinkan karena Jakarta Utara memiliki garis pantai sepanjang 35 km yang berada di Selat Jakarta dengan tingkat kesibukan kepelabuhanan yang sangat tinggi. Kenyataan ini menjadikan penerimaan negara bukan pajak, BPHTB, dan permodalan melalui hak tanggungan cukup tinggi. Kompleksitas potensi tersebut menuntut kemudahan dalam segala macam pelayanan publik, termasuk pelayanan di bidang pertanahan. Luar biasa. Itu bintang-bintangnya dari mana itu, Bang Hizkia? Itu kita ambil dari semua bintang yang ada di Jakarta Utara. Luar biasa. Nah, Bang Hizkia, kita kembali pada apa yang mau kita bincangkan. Jadi di era pandemi COVID-19 ini kita ingin memberikan sosialisasi pada masyarakat agar tidak ada kebingungan. Apakah layanan pertanahan ini masih ada atau bagaimana? Mungkin Bang His selaku Kepala Kantor bisa berikan gambarannya pada masyarakat. Silakan Bang. Terima kasih Bang Jai. Ya, kepada masyarakat kami perlu beritahukan yang namanya pelayanan, meskipun namanya masa sekarang ini ada pandemik COVID-19 itu tetap, dan kami tetap setia seperti slogan kami itu melayani dengan sepenuh hati, ya, bukan setengah hati, ya, sepenuh hati, kemudian easy and quick, mudah dan cepat. Dan kami buat slogan di situ, janganlah menjadi orang baik. Kami dari awal setelah adanya masa pandemi ini, Bang Jai, kami langsung buat layanan bagaimana kalau masyarakat datang ke sini, ya, susah nantinya. Kita takut juga kena yang namanya virus corona. Kita nggak tahu yang bawa itu yang datang atau yang kita yang masuk ke yang datang. Maka
jalan upayanya kita berembuk bersama seluruh ya namanya dia kepala seksi maupun kasubsi, bagaimana kita buat. Lantas kita buat Pak sistemnya, mereka bisa dari rumah dengan online. Kita buat email, mereka langsung ya kita kasih persyaratan di situ, belangkonya juga tinggal ngisi, tinggal buatkan apa yang dimohonkan, nanti mereka masukkan ke email itu. Setelah sudah itu ada kekurangan nanti kita balas kembali. Setelah dibalas apa kekurangan itu mereka penuhi, lalu kita keluarkan nanti namanya surat perintah store. Jadi waktu mereka sudah bayar surat perintah store, nanti mereka sudah bisa bawa semua persyaratan yang sudah ada, lantas nanti dibungkus dengan rapi, disemprot dengan sanitizer itu, ya supaya begitu berkas itu masuk dia sudah susun Pak, nomor 1 misalnya KTP, kartu keluarga, ya surat-surat tanahnya, kemudian SPT PBB, ya sudah dilampirkan di situ dan sudah dibuatkan Pak pembayaran tadi dilampirkan di situ. Jadi tinggal teken aja nanti di satpam. Mereka nggak perlu langsung ke kita. Satpam diterima, udah tanda terimanya dikasih, udah diteken, lantas masuk ke itu langsung proses Pak. Ini layanan yang harus hadir, datang ke kantor, tidak harus tatap muka. Jadi ada prosesinya, ada SOP-nya ya. Di era pandemi ini ya. Selainnya layanan elektronik, online. Elektronik seperti pengecekan, hak tanggungan elektronik, itu sudah kita jalankan dengan PPAT online. Itu ya. Jadi mereka nggak perlu lagi datang ke kantor. Kalau toh harus datang ya tadi itu ya. Hanya untuk menyampaikan itu. Pakai prosedur. SOP COVID-19. Kemudian Bang, layanan kan tidak selalu urusan di kantor. Pengukuran, barangkali ada panitia atau pengukuran dalam rangka pemecahan, pemeliharaan data ya, penggabungan, itu kan butuh kegiatan pengukuran. Itu juga ada SOP-nya, gimana kira-kira? Ada. Jadi begini, Bang Jai, kan pemohon itu sudah masukkan. Berkas seperti tadi ya. Seperti yang tadi itu, nanti setelah dia sudah bayar PNBP-nya, kita kontak lagi dengan kontak personnya. Hari apa kira-kira bisa juru ukur datang? Karena kadang-kadang kita datang ke lapangan mereka nggak siap. Mereka kasih tahu, Pak, karena kami kerja hanya Sabtu yang bisa. Silakan kita datang hari Sabtu. Begitu selesai kita ukur, nantinya itu diproses di kantor kita. Setelah itu keluar nanti misalnya peta bidang itu Pak kita kirim. Lantas dia mau proses lagi untuk panitiaannya, ya dia langsung datang membawakan berkas-berkas itu lagi kembali untuk ya diproses selanjutnya keluar SK. Kalau keluar SK Pak, nggak perlu datang ke rumah. Diantar juga. Kita langsung kasih tahu bahwa ini SK-mu sudah keluar, tinggal daftarkan, bawakan aslinya. Gitu ya. Setelah dibawa aslinya, mereka sudah bayar PPH atau PPH itu bila kena. Kalau nggak kena, ya ada masalah. Kalau ada kekurangan, misalnya gini persyaratan Pak, persyaratan itu misalnya contoh harus validasi Pak ya. Sekarang kan di kantor pajak dan di kantor badan pendapatan daerah juga itu tidak gampang ya, karena nggak bisa berhubungan langsung. Kita hanya buat Pak di situ persyaratannya, buat surat pernyataan apabila di kemudian hari ya yang sudah kami bayarkan ini masih terdapat kekurangan, maka kami siap untuk membayarnya. Itu hanya cukup dibawanya. Cukup. Ada pernyataan. Setelah itu kita proses Pak. Kita proses. Lantas dia kita buat tanggalnya Pak. Seminggu selesai. Seminggu dia udah datang. Wah, ini mudah, cepat, dan pasti. Jadi nggak hanya slogan Pak. Insentif itu begitu. Ini jadi dalam juga punya program Pak. Seperti kemarin itu untuk menyambut Idul Fitri. Permohonan pembaruan, perpanjangan atau pemberian hak cukup 25 hari keluar sertifikat. Jadi kita bukan kemudahan. Mereka daftar, langsung kita stempel di situ Pak, bahwa ini program.
Wah, itu luar biasa nih. Senang masyarakatnya kalau gitu. Jadi makanya Pak, Ya, sekarang itu ya meskipun pandemi, mereka itu senang karena apa? ya, Jarang Pak, ada kantor ya. sertifikat selesai itu dikasih tahu, atau misalnya SK selesai dikirim ke rumah. Ya. Jarang Pak. Oh, Makanya kita buat seperti itu ya. Sekarang itu kan kantor pertanahan Jakarta Utara itu termasuk kantor yang namanya dia pelayanan publik terbaik se-Indonesia. wow, role model. Role model. Oh, luar biasa. Dan- Melayani, Ya, ya dengan kan, terus sepenuh hati. profesional, Iya. terpercaya. Terpercaya. Ya, ini Nah, itu ini bagaimana? mendapatkan kata yang belakang ini yang sulit terpercaya itu. Itu. Jadi, ya ini artinya begini, Bang. Ini podcast ini juga bermaksud, ya toh, apa yang sudah dilakukan oleh pertanahan kantor Abang ini loh. Iya. Jadi masyarakat luas tahu bahwa kini BPN itu lebih baik, kan gitu Jauh kan. lebih baik. Jauh lebih baik ya. Kemudian gini Bang, ini kan layanan sudah berjalan. Terus gimana? Apakah ada pembatasan jumlah layanan terkait dengan pandemi ini? Ini kan harus berjarak, bermasker dan seterusnya nih. Apakah itu atau dibiarkan karena masih dalam kendali? Terus bagaimana sumber daya dengan kita? Itu juga sumber daya yang ada nih. Apakah masih sesuai atau cukup? Jadi berjalan pada umumnya saja gitu. Jadi memang kalau pembatasan tetap kita buat Pak. Kita nggak boleh masyarakat itu berduyun-duyun. Nah, jadi di pagi hari itu jam 8 Pak start, itu sudah kita beritahu kepada satpam. Kalau sudah full di dalam, ya sudah ada kode Ya. itu di dalam. Karena bangku itu Pak kita buat satu, Diatur. nanti kelang dia Pak, Ya. ya kan? Ada kita buat Kelang tuh X, berjarak itu, disilang-silang gitu ya. Iya Pak. Jadi gunanya kita juga menjaga supaya jangan terjadi Pak yang namanya dia berdekatan, kan di situ timbul Pak namanya dia virus itu Ya. bisa jadi menular ke yang lain, dan kami takut Pak Ya. ya, apakah nanti yang datang ini yang bawa Ya, virus atau yang didatengin. didatangin. Jadi Iya. kita lebih bagus Pak kasih tahu ya. Jarak kita udah 2 meter nih Bang. 2 Jarak kita. meter. Oh iya, aman. Aman. Jadi prosesnya tetap berlangsung meskipun kita batasi seperti itu. Ya, mereka nanti ada yang keluar, yang di luar itu nanti kita suruh masuk lagi ke dalam. Oh Nah, iya. jadi Satpam sudah saling koordinasi Ada Pak dengan yang pengaturan ya, Iya. seperti itu. Tapi memang kebetulan juga belum seperti semula Pak. Ya. Ada penurunan. Ya, penurunan. Tapi sekarang kami baru bersyukur Pak. Ya. Ya, ternyata yang kita buat itu membuat trust kepada masyarakat. Sekarang Pak, waktu baru-baru saya masuk ke BPN, itu nggak begitu banyak yang namanya dia masyarakat pemohon langsung. Tapi setelah sekarang Pak, saya sampai buat itu Pak, karpet merah khusus untuk pemohon langsung. Iya. Jadi ini lebih cepat Pak dibandingkan dengan yang pakai kuasa. Oh. Sehingga Kalau yang puasa nggak kasih karpet ya? nggak kasih karpet karena dia kuasa itu kan ya sesuatu lah. Jasa ya berarti ya. Iya. Jadi kalau ini kok pemohon langsung Pak, untuk membiasakan diri masyarakat itu kalau bermohon langsung ternyata lebih cepat. Iya. Iya kan? Ya, kita prioritaskan. Ya, yang dapat karpet merah biasanya lebih petinggi. Kami anggap Pak itu raja. Iya, betul. Pemohon langsung itu raja. Ya, kecuali raja Guguk sama raja Dangdut. Oh gitu ya Bang. Iya. Luar biasa. Iya. Nah, oke lah. Jadi artinya layanan tetap ya, Siap. elektronik, kemudian online, Online. konvensional yang pakai prosesi lah, pakai SOP. Kemudian gini Bang, PTSL. Siap. Nah, ini kan pemerintah ini kan lagi gencar mempercepat pendaftaran tanah secara nasional, diharapkan tahun 2025 selesai. Siap. DKI tahun 2020 nih sudah tidak ada lagi PTSL. Siap. Kira-kira kan masih ada pertanyaan, apa betul semuanya sudah terpetahkan? Nah, dalam rangka menuju DKI lengkap, ya tentu tidak ujuk-ujuk kata orang Cirebon. Ya. Jadi betul kayak orang naik tangga kan, Siap. kelurahan demi kelurahan. Nah, sekarang yang saya pengen tanyakan,
bagaimana nih progres kelurahan demi kelurahan terhadap menuju kota Jakarta Utara lengkap gitu kan. Artinya dari kok sekarang sudah tidak ada PTSL, apakah masih ada sisa-sisa, terus bagaimana kira-kira mewujudkan kelurahan lengkapnya? Silakan. Jadi kami bersyukur juga kemarin Bang Jai, Pak Kanwil juga ya mau datang ya waktu kita ya mendeklar Pak, mendeklar. Kurasa Bang Jai ini yang pertama, Kak Kanwil yang kita acungi jempol, yang mau langsung itu mendeklar yang namanya ya kelurahan lengkap. Kami bersyukur memiliki Bang Jai sebagai Kak Kanwil yang mau bikin gebrakan. Indonesia ini yang pertama berani Pak, hanya Bapak. Ya. Dan kami juga waktu awal Pak, masih 4 itu kemarin waktu Bapak tanya, masih 4 Pak. Tapi termotivasi. Ya, mainkan terus. Akhirnya kita dapat Pak deklar 8. Dari berapa kelurahan itu? Dari total 38 kelurahan. Tapi minimal Pak, kita sudah ada deklar. Ya. Karena masalahnya Pak, kalau kita nggak deklar, nanti yang lain nggak ngikut. Makanya termotivasi dengan Bapak buatkan seperti itu, kami bangga Pak. Ternyata Pak disambut baik oleh masyarakat, disambut baik oleh yang namanya DPPAT dan notaris, dan badan usaha juga. Kenapa? Ini kalau sudah lengkap Pak, berarti apa? Nanti suatu saat ini menuju sel positif Pak. Kalau sudah sel positif, waduh, jadi nggak takut lagi orang. Nggak deg-degan lagi. Ada panggilan pakai kertas merah muda itu. Jadi tujuan dibuatkannya PTSL ini supaya nantinya ke depan mengurangi yang namanya disengketa, konflik dan perkara. Dan memang nyata Pak, kalau sudah namanya dia sudah diterukur, sudah kita tahu. Kalau ada pemohon di luar itu, ini kan sudah masuk, sudah ada NIB-nya atas nama si Anu. Ya kan, sudah jelas di situ atas nama si A. Berarti apa? Kalau ke depan meskipun dia masih ada masyarakat yang belum termasuk di dalamnya, nanti ke depan bisa Pak langsung ketika dia tinggal hanya daftarkan panitianya aja, kita keluarkan daftarkan untuk pendaftarannya aja, udah selesai. Jadi artinya PTSL sampai 2019 sekarang tidak ada. Terus seandainya ada yang tertinggal, terutama aset perorangan nih, seandainya tertinggal karena alasan tertentu, mungkin orangnya, pemiliknya tidak tinggal di tempat, mungkin di mana gitu kan, sehingga kan bisa saya tertinggal. Yang seperti ini nih gimana pelayanannya? Apakah dilakukan rutin sporadik atau ini kan pasti tersebar di beberapa tempat ini kan? Gimana kira-kira? Ya. Kemungkinan kan gini Pak, kalau masyarakat itu belum ikut kemarin, kita anjurkan dia itu boleh sporadik Pak. Boleh sporadik. Tapi kalau misalnya ada tahun depan masih ditampung oleh yang namanya dia APBN atau APBD, itu lebih bagus. Berarti apa? Melengkapi yang kurang. Karena secara langsung semuanya kemarin kan ada yang boleh dikatakan mengejar waktu Pak. Ada juga yang memang mungkin tertinggal kan. Tapi kita terbuka Pak. Bahwa ini hanya cukup mendaftarkan aja. Nantinya ya udah selesai. Ini ada kabar gembira Bang. Jadi artinya DKI ini untuk kasus yang seperti itu diminta untuk mendata. Mendata. Artinya kan seperti tadi ada 8 yang dideklarasikan kemarin ya untuk kelurahan lengkap. Nah itu kan memang bukan berarti seluruhnya terdaftar secara sesuai pasal 19 itu kan. Jadi dalam satu kelurahan terpetakan campuran termasuk delineasi kan itu. Nah jadi namun lumayan syaratnya kan terdaftar lebih dari 80% ya toh. Validasinya lebih dari 80%. Nah, sisanya ini kan mungkin campuran, ada perorangan kalau toh ada ya, berserak di mana-mana. Mungkin badan hukum swasta, aset Pemprov. Nah, ini kan. Nah, ini diharap DKI ini diminta untuk menghitung khususnya aset-aset perorangan yang masih tertinggal. Nah, ini memang agak rumit, tetapi ya bagaimana caranya dengan partisipasi masyarakat
Nah, memang sih kalau keyakinan kita, kalau dilihat dari jumlah yang tersisa se-DKI lalu campuran, keyakinan kita itu mungkin nggak ada 10.000-nya itu tersebar itu. Nah, tetapi ini harus ada angka karena nanti akan dicarikan anggaran di perubahan. Nah, ini kan sudah pengalaman PTSL ini kan untuk menyelesaikan yang tadi tuh. Nah, yang karena alasan tertentu masyarakat tertinggal. Nah, nanti mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama sudah dapat angka itu. Nanti akan dicarikan oleh kementerian, entah nanti komunikasi dengan Pemda ataupun dari APBN yang apalah itu nanti urusan, yang penting ada datanya. Nah, itu. Kemudian juga mungkin himbauan kepada yang sisa itu, mungkin aset Pemprov atau badan hukum dan sebagainya yang sampai hari ini ya mungkin agak pasif ya untuk tadi menyelesaikan yang sisa lebih kurang 20% tadi, sisa dari 85% ini. Ya, nih. Bang. Ya, Bang Jai, saya merasa bersyukur kalau ada bantuan yang seperti ini. Berarti apa? Goodwill-nya pusat itu, ya, bagaimana supaya memang yang belum lengkap harus tuntas, harus lengkap dan tuntas. Jangan nunggu tahun besok, jangan nunggu tahun besok gitu ya. Jadi kami Pak, kebetulan kami kemarin rapat. Begitu saya tahu ada info dari Bapak, saya sudah rapatkan di tingkat jajaran dan eselon 5, kita harus inventarisir kembali yang namanya dia mana itu tanahnya pemerintah, Pemprov, ya kan, tanahnya masyarakat. Yang campuran tadi kan. Campuran tadi ini bagaimana supaya yang 8 ini menjadi 38 benar. Betul, iya. Kan gitu kan. Yang tujuannya ke depan itu tidak ada lagi yang tertinggal. Nah, jadi kita sudah mulai Pak. Ya, sekarang sudah mulai turun ke lapangan untuk menginventarisir ini atau dari data yang sudah ada di KKP kita. Yang tujuannya nantinya jadi kota lengkap. Salah satu mengeliminir lagi ada omongan loh, kok kami nggak ikut. Nah, itu. Makanya kami Pak sekarang expose melalui podcast ini kan bisa. Saya pikir pada kesempatan ini juga perlu nih kita himbau kan, bahwa walaupun kelurahan itu lengkap, walaupun kota itu lengkap, tapi tadi kriterianya baru lebih dari 80%, berarti kan ada 20%. Nah, ini bagi masyarakat yang masuk kategori 20% itu kita himbau, yaitu kan kalau belum tersentuh dengan kegiatan ini, ya datanglah ke kantor pertanahan untuk memberikan informasi, setidaknya punya saya sudah terdaftar belum nih ya, baik yang sudah sertifikat maupun yang apalagi yang belum. Nah, tapi jangan sampai menyumbang peta lengkap dalam satu kelurahan dalam bentuk delineasi. Jangan lama-lama maksudnya kan, biar ada kepastian. Kalau bisa kan harus secara kadastral kan itu kan diukur semua. Itu barangkali himbauannya, termasuk yang tertinggal tadi, Bang. Jangan tidur terus-terusan. Ayo nih PTSL-nya udah berhenti, barangkali syukur-syukur masih bisa didorong melalui nggak tahu lah program apa. Yang penting datanya dulu. Nah, itu gitu. Terima kasih Bang. Ini mungkin kesempatan ini saya akan memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang namanya dia yang merasa memiliki tanah di Jakarta Utara. Mari, ini mumpung ada kesempatan, mari datang ke BPN Jakarta Utara untuk langsung nantinya menyatakan bahwa ini ada tanah kami yang belum terukur atau belum masuk di dalam PTSL. Kami terbuka kepada masyarakat, informasinya kami buka sekarang. Kapanpun Anda datang, kami akan siap melayani Anda. Ini kesempatan yang terbaik. Apakah nantinya masyarakat itu masih hanya menginfo biasa, yang penting kami ada kontak person, nanti kami akan langsung buat datanya itu dan kami sampaikan kepada Bang Jai selaku Kanwil, nanti Bang Jai ini yang menyampaikan ke pusat. Termasuk ini bagi masyarakat yang punya sertifikat
masih khususnya yang belangko lama, itu penting. Betul. Karena takutnya Betul, masuk di dalam kampak Iya. takutnya. Lah itu juga penting ya. Iya, Jadi betul. kita untuk memvalidasi kebetulan ini tahun 2020 ini DKI adalah tahun pembaruan data, artinya tahun peningkatan kualitas data. Iya. Nah, sehingga nanti 2021 tuh layanan elektroniknya benar-benar valid. Nah, itu sehingga IODB-nya jadi mudah-mudahan jadi ranking Indonesia menjadi naik. Memang Bang Jai ini tahu. Ya, kita ya salut dengan Bang Jai. Kenapa? Dia berpikir bagaimana ini Jakarta ini salah satu contoh bagaimana meningkatkan trust EODB yang katanya kita ini ya masih di bawah. Saya yakin kalau semua kekannya seperti Bang Jai ini ya naik. Saya yakin naik EODB-nya, bukan hanya EODB, trust dari masyarakat pasti ada, Pak. Iya, bukan naik semua. Iya. Kan ini Pencarian masyarakat naik, pertumbuhan ekonomi naik, semua naik, Pak. Yang pasti itu kepastian hukum, yang subjek dan objek terjamin. Nah, pasal 19 kan begitu. Betul. Salah satu tujuannya. Berarti ke depan bisa Bang Jai. Iya. Berarti saya lihat ini Bang Jai forecastingnya bagaimana membuat kita itu jangan menganut lagi stelsel negatif bertanda positif. Berarti apa? Harus bertanda harus langsung stelsel positif. Itu boleh diangan-angan, tetapi jangka pendek nih bagaimana kita lakukan percepatan DKI lengkap. Siap. Nah, itu saya pikir di tahun 2020 inilah kita ayo berjuang, mumpung momentumnya kita dapat. Kemudian sebelum mengakhiri nih, ada satu singkat aja, Bang. Pengadaan tanah gimana di Jakarta Utara? Pengadaan tanah. Ini kan PSN juga nih. Iya. Ya. Pengadaan tanah kita Pak cukup lancar. Ya. Dan kita lihat sekarang itu Pelindo maupun jalan tol itu lancar Pak. Kita karena hampir tiap minggu itu kita ada yang namanya dia mengajak masyarakat langsung datang ke kantor kita. Ya. Seperti kemarin waktu namanya dia COVID ini begitu banyak tantangan dan hambatan, kami pakai Zoom Pak. Rapat itu aja pakai Zoom. Ternyata bisa. Dan kami mengganti ruginya itu kalau ada misalnya 30 orang dengan memberikan ganti rugi itu cukup Pak. Kita atur Pak. Hari ini cukup 15 orang. Besok 15 orang lagi. Ternyata apa Pak? Lancar Pak. Tuntas tas. Oke. Nah, jadi kita dipercaya masyarakat. Kenapa? Moto daripada tadi melayani. Profesional, terpercaya. Itu bukan hanya omongan itu ya. Oke, Bang Is, ini waktu juga yang membatasi kita ya. Siap. Tapi mudah-mudahan tidak cuma hari ini. Next kita akan undang lagi nih. Banyak lagi topik yang harus kita bicarakan, kita diskusikan. Terima kasih kehadirannya. Kita akan ketemu lagi. Demikian Bro and Sis, bincang-bincang kita ya dengan Kepala Kantor Jakarta Utara, Kepala Kantor Pertanahan. Ya, Bang Hizkia Simarmata. Nah, ini orang Solo ya, Bang. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Orang Solo.